Bab 2406, Sekte Jijian yang sombong. Merasakan hasrat membunuh yang terpancar dari energi pedang, semua orang yang hadir segera menutup mulut mereka. Dalam dunia kultivasi, yang kuat selalu dihormati. Hanya mereka yang memiliki kekuatan yang cukup yang berhak berbicara. Jika Anda tidak memiliki kekuatan, sebaiknya Anda tutup mulut sesegera mungkin, jika tidak, Anda akan mudah kehilangan nyawa. Lingkungan sekitar tadi sangat berisik, tetapi kini semuanya sunyi dalam sekejap. Ye Bufan membawa Xiao Xing keluar dari kerumunan dan melihat ke depan. Orang yang berbicara adalah seorang pria muda berusia 20-an. Pada saat ini, sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan seringai puas. Ada 5 atau 6 orang di belakangnya. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, momentum mereka memang sangat kuat. Pemuda itu menyimpan pedangnya dan memandang sekeliling ruangan dengan pandangan arogan. Saya Duan Rui dari Jijianmen. Hari ini, kakak laki-laki senior saya, Nangong, sedang mengunjungi Peri Hanjian. Tidak seorang pun diizinkan masuk sebelum kakak laki-laki senior saya keluar, jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Dia mengatakan ini dengan cara yang sangat mendominasi, bahkan dengan arogan. Ya ampun, tidak heran ilmu pedang tadi begitu kuat, ternyata mereka dari Jijianmen. Ini terlalu mendominasi, mengapa orang-orang mereka tidak bisa masuk dan tidak membiarkan orang lain masuk? Kau tahu sial, mereka punya modal untuk mendominasi. Jijianmen adalah sekte bintang 9 di Tianwuzhu, kita tidak mampu memprovokasi mereka. Semua orang yang hadir banyak bicara, ada yang marah, ada yang kecewa, tetapi tidak ada yang berani bertindak gegabah ketika mereka mendengar nama Jijianmen. Kebanyakan orang yang datang ke sini hari ini untuk memberi penghormatan kepada Peri Hanjian adalah para pemuda yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran para jenius dan monster, dan kultivasi mereka berusia di bawah 25 tahun. Duan Rui di depannya telah mencapai tahap tengah dongsu, dan ilmu pedangnya tak terduga. Dia jelas merupakan orang yang sangat kuat di antara generasi muda. Mengingat ketenaran Jijianmen, ditambah kekuatannya yang luar biasa, tidak ada seorang pun yang berani memprovokasi mereka. Tetapi ada begitu banyak pemuda di depannya, semuanya penuh dengan semangat dan vitalitas, dan tentu saja beberapa dari mereka tidak mau menerimanya. Aku tidak terima, kenapa kau dari sekte Jijian begitu mendominasi? Peri Hanjian bukan dari keluargamu, kenapa kau tidak mengizinkan kami menemuinya? Kenapa? Hanya karena pedang di tanganku. Duan Rui mengambil pedang di tangannya, menjentikannya dengan jari-jarinya, dan terdengar suara ding-ding yang tajam. Jika ada yang tidak yakin, berdiri saja. Selama kalian bisa menangkis 3 pedangku, masuk saja. Aku tidak akan menghentikan kalian. Jika kalian tidak memiliki kemampuan itu, maka pergilah dari sini. Bagaimana kalian semut bisa memenuhi syarat untuk melihat peri pedang dingin? Setelah mengatakan ini, semua orang yang hadir terdiam lagi. Sekte Jijian yang arogan, biarkan aku belajar dari ilmu pedangmu. Duan Rui baru saja menunjukkan kultivasinya dan ilmu pedangnya yang tajam. Banyak orang tahu keterbatasan mereka sendiri dan tahu bahwa mereka tidak akan pernah bisa menangkis 1 pedang dari lawan, apalagi 3 pedang. Xiao Xing mengerutkan bibirnya dan berkata, dengan begitu banyak orang, bagaimana mungkin kamu bisa diintimidasi oleh 1 orang? Mengapa kita tidak menghajarnya bersama-sama? Ye Bufan tersenyum dan menggelengkan kepalanya, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti. Manusia memiliki aturannya sendiri. Jangan bicara tentang apakah orang-orang ini bisa menang jika mereka bertarung bersama. Bahkan jika mereka menang, itu adalah kemenangan yang tidak adil. Selain itu, Jijianmen sangat terkenal sehingga banyak orang tidak berani memprovokasinya. Kalian manusia terlalu rumit. Jika kalian ingin melakukan sesuatu, lakukan saja. Mengapa kalian begitu ragu-ragu? Xiao Xing menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudara Ye, apa yang kamu tunggu? Pergi saja dan hajar dia. Ye. Bufan mengangguk dan hendak masuk ke kerumunan ketika terdengar teriakan marah. Nak, biarkan aku melihat ilmu pedang Jijianmenmu. Begitu. Kata-kata itu jatuh, seorang pria jangkung berpakaian hijau berjalan keluar, dengan penampilan yang sangat agung. Dia memegang pedang lebar sepanjang 5 kaki di tangannya, tampak agung dan mematikan.
Melihat seseorang telah mengambil alih pimpinan, Ye Bufan berhenti dan berdiri di samping untuk menyaksikan pertarungan. Ayo, biarkan aku melihat mengapa kamu begitu mendominasi. Pria berbaju hijau itu mengangkat pedang lebar di tangannya dan menatap Duan Rui dengan tatapan tajam. Orang-orang di sekitar melangkah mundur satu demi satu, memberi ruang terbuka lebar bagi keduanya untuk memulai. Mau mati? Kalau begitu aku akan mengabulkan keinginanmu. Duan Rui berteriak, dan menebas dengan pedang di tangannya, Tousan Blades Slash yang membuat Ji Jianmen terkenal. Pedang itu membelah langit dan seketika berubah menjadi ratusan bilah pedang, yang menebas ke arah pria berpakaian hijau itu dengan niat membunuh. Hancurkan untukku. Ekspresi pria berpakaian hijau itu sedikit berubah, lalu dia mencoba yang terbaik dan menebas dengan pedang lebar di tangannya. Keduanya adalah prajurit kuat di Void Stage, dan kecepatan bertarung mereka sangat cepat. Dalam sekejap mata, cahaya pedang pertama bertabrakan dengan pedang lebar itu. Dang! Dengan suara logam beradu yang keras, lelaki berbaju hijau itu terpotong 7 atau 8 langkah. Pedang lebar di tangannya berdengung, dan celah setebal ibu jari tertinggal di bilahnya. Ini belum berakhir. Sebelum pria berbaju hijau itu bisa pulih dari keterkejutannya, cahaya pedang kedua telah tiba di depan matanya dan bertabrakan dengan pedang lebar itu lagi. Inilah hal yang mengerikan tentang Tousan Blades Slash. Hampir tidak ada celah di antara setiap bilah pedang, sehingga tidak ada kesempatan bagi orang untuk pulih. Kali ini lelaki berbaju hijau itu terlempar mundur lebih dari 10 meter sambil menyemburkan darah, matanya penuh ketakutan. Lalu pedang ketiga datang, dan dengan bunyi, brek, pedang lebar itu tidak dapat lagi menahan serangan yang begitu intensif dan keras dan langsung patah menjadi 2 bagian. Saat semua orang menyaksikan dengan ngeri, seberkas pedang keempat menyambar, dan lengan pria berpakaian hijau yang memegang pedang itu melayang tinggi, dan kolom darah menyembur keluar. Dia sangat ketakutan dan tidak punya keinginan lagi untuk melawan. Dia berbalik dan bersiap untuk melarikan diri. Sayangnya, sudah terlambat. Dia langsung tenggelam oleh serangan pedang yang tak terhitung jumlahnya. Lalu, gumpalan kabut darah muncul di hadapan semua orang. Biksu malang berjubah hijau itu tidak hanya kalah dalam satu gerakan, tetapi bahkan seluruh tubuhnya pun tak tersisa, dan jiwanya pun terpotong-potong. Suasana hening. Meskipun semua orang tahu bahwa Duan Rui sangat kuat, mereka tidak menyangka dia akan sekuat ini. Pria berbaju hijau itu adalah pria kuat di tahap Void, tapi dia bahkan tidak bisa menghalangi satu gerakan pun dan berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Duan Rui menarik kembali pedangnya dan menatap semua orang yang hadir dengan seringai di wajahnya. Apakah masih ada yang tidak yakin? Jika kamu tidak takut mati, berdiri saja. Orang ini tidak takut dan percaya diri, sama sekali tidak menganggap serius orang-orang di depannya. Semua orang terdiam saat ini. Dia begitu kuat dan kejam. Bahkan jika semua orang mengagumi peri Han Jian, bagaimanapun juga, hidup mereka sendiri lebih penting. Suasana hening cukup lama, tidak ada seorang pun yang berdiri. Semua orang menghela napas. Sebagian besar murid berbakat dari sekte-sekte besar meluangkan waktu untuk menyesuaikan status mereka dan mempersiapkan diri untuk kompetisi berikutnya. Orang-orang yang datang ke sini umumnya memiliki tingkat kultivasi di bawah tahap Void dan tidak memiliki kekuatan untuk bertarung melawan pihak lain. Duan Rui tertawa penuh kemenangan lagi. Akan menjadi suatu hal yang sangat membanggakan jika ia dapat memberitahu orang lain bahwa ia mampu menghalangi begitu banyak orang sendirian. Tepat ketika semua orang mengira kejadian hari ini akan berakhir seperti ini, tiba-tiba seorang pemuda keluar membawa seorang gadis loli kecil. Kedua pria itu berjalan menuju Duan Rui tanpa henti atau ragu-ragu. Ye Bufan berkata dengan nada dingin, "Minggir, anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan." Keheningan itu langsung pecah dan semua orang menjadi gempar. Ya ampun, siapa orang ini? Beraninya dia berbicara kepada murid-murid Sekte 9 Bintang seperti itu. Apakah orang ini sakit jiwa? Bukankah dia mencari kematian? Sudah berakhir. Kurasa kultivasinya hanya di alam pemurnian Void. Aku khawatir dia bahkan tidak bisa menangkis pedang dari orang lain. Semua orang banyak bicara dan merasa bahwa pemuda di depan mereka pasti gila. Ekspresi Duan Rui langsung berubah dingin.
Sebagai murid inti dari Sekte Bintang 9, ini adalah pertama kalinya dia dipandang rendah seperti ini. Nak, karena kau ingin mati, aku akan mengirimmu pergi. Setelah mengatakan itu, pedang panjang di tangannya sekali lagi mengeluarkan cahaya pedang yang mengejutkan, menebas ke udara dengan aura pembunuh. Bab 2407 Selamat tinggal Huaruyu. Melihat Duan Rui mempunyai niat membunuh, orang-orang di sekitarnya menggelengkan kepala, berpikir bahwa pemuda ini ditakdirkan untuk mati. Dan pada saat ini, suara yang lembut dan menawan terdengar. Duan Rui, jika kau berani bertindak, aku akan melumpuhkanmu hari ini. Semua orang terkejut lagi. Mereka tidak menyangka ada yang berani berbicara kepada Duan Rui seperti ini. Menurut pendapat semua orang, murid inti Jijianmen ini pasti sangat marah, tetapi faktanya berbeda dari apa yang semua orang duga. Ekspresi Duan Rui berubah dan dia segera mengulurkan tangan untuk mengambil kembali pedang itu. Cahaya pedang memudar, dan seorang pria berpakaian putih berjalan masuk dari luar kerumunan. Orang ini berkulit putih, berwajah rupawan, dan memancarkan pesona dan daya tarik di sekujur tubuhnya. Untuk sesaat, sulit untuk mengatakan apakah dia seorang pria atau wanita. Ye Bufan sedikit mengernyit. Orang yang datang adalah Huaruyu, murid tertua dari Sekte Huajian. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini lagi. Huaruyu tampaknya tidak menyadari emosinya. Dia tersenyum menawan di wajah cantiknya dan berjalan mendekat, mengipasi dirinya dengan kipas kertas. Saudaraku tersayang, aku tidak menyangka kita ditakdirkan untuk bertemu lagi secepat ini. Ye Bufan sangat tidak menyukai pria ini, tetapi dia seharusnya tidak memukul orang yang sedang tersenyum. Tidak peduli apapun, pihak lain membantunya, jadi dia hanya bisa mengangguk. Anak muda, apakah kau juga datang untuk menemui peri pedang dingin? Huaruyu berkata sambil tersenyum, kudengar ada peri pedang dingin baru muncul di Sekte Pedang Dingin, yang tidak hanya memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, tetapi juga memiliki penampilan yang luar biasa, jadi aku datang ke sini khusus untuk berkunjung. Aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Kita benar-benar sesama pelancong. Ye Bufan tidak mengatakan apa-apa, tetapi berpikir dalam hati, sepertinya apa yang dikatakan Qin Biao benar, orang ini benar-benar populer di kalangan pria dan wanita. Namun baik dirinya maupun Leng Qingqiu bukanlah orang yang bisa diajak terlibat oleh orang ini. Huaruyu berkata dengan riang, kakak, ayo, kita masuk bersama. Setelah mengatakan itu, dia benar-benar datang dan mencoba memegang tangan Ye Bufan. Saudara Hua, silakan masuk dulu. Ye Bufan sedikit menghindari cengkeramannya dan berjalan masuk. Huaruyu tidak peduli sama sekali. Dia tersenyum cerah dan mengikuti di belakang. Mereka bahkan tidak melihat Duan Rui dari awal sampai akhir, dan Duan Rui yang berdiri di samping mereka tidak berani bereaksi. Sekte Huajian dan Sekte Jijian keduanya berasal dari prefektur Tianwu. Kedua sekte itu cukup akrab satu sama lain, jadi dia secara alami tahu betapa mengerikannya Huaruyu. Meskipun pria ini tersenyum lebih menawan daripada wanita, dia sangat galak saat mulai berkelahi. Umumnya, tidak ada seorang pun di prefektur Tianwu yang berani main-main dengannya. Terlebih lagi, mereka berdua memiliki status yang berbeda di sekte tersebut. Meskipun dia adalah murid inti, statusnya berbeda. Jadi dia hanya bisa menjaga gerbang di sini untuk kakak laki-lakinya, Namongdu. Huaruyu adalah sosok paling menonjol di Sekte Huajian. Kultivasinya tak terduga dan dia sama sekali tidak berani memprovokasinya. Belum lagi dia, bahkan Namongdu pun harus menjauhinya jika bertemu dengannya. Karena itu, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan hanya membiarkan beberapa orang lewat. Melihat kejadian itu semua yang hadir merasa penasaran. Aku tidak tahu siapa pria androgini itu, dan aku tidak tahu dari mana pemuda itu berasal. Bagaimana dia bisa membuat para pengikut Sekte Wuji begitu takut padanya? Apa yang kau lihat? Jika kau tidak ada urusan, pergilah dari sini. Melihat Huaruyu pergi, Duan Rui berteriak dengan marah dan melampiaskan semua kekesalannya kepada orang-orang di depannya. Pada saat ini, sosok lain bergegas masuk dari luar kerumunan. Berhenti di sana. Duan Rui yang marah awalnya ingin menghentikan pria itu, tetapi sebelum dia bisa menghunus pedang di belakangnya,
dia merasakan angin bertiup, dan sosok itu sudah bergegas melewatinya. Kecepatannya luar biasa cepat, hampir seperti hantu. Kau tidak tahu batas kemampuanmu sendiri. Kau masih jauh dari mampu menghentikanku, Feng Wuhen. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu dengan jelas, sosok itu telah sepenuhnya menghilang dan tenggelam ke dalam rumah di depan mereka. Siapa orang ini? Kok bisa secepat itu? Aku bahkan tidak bisa melihat seperti apa rupanya. Apa kau tidak mendengar orang-orang berkata? Ini Feng Wuhen dari Lembah Senfeng. Aku pernah mendengar tentang Lembah Senfeng. Itu adalah salah satu sekte bintang 9 di Tianmangsu, dan Feng Wuhen adalah muridnya yang paling menonjol. Ya Tuhan, sekte bintang 9 lainnya. Sepertinya akan ada sesuatu yang menarik untuk dilihat hari ini. Sayang sekali kita tidak bisa masuk. Melihat orang-orang yang datang untuk memberi penghormatan kepada Peri Hanjian memiliki latar belakang yang semakin kuat, banyak orang yang hadir sudah putus asa. Akan tetapi mereka tidak langsung pergi, melainkan tetap di sini untuk melihat hasil akhirnya. Hanjian Xianzong adalah sekte asli di Tianshengsu, dan juga merupakan sekte bintang 9 teratas. Halaman di sini dibangun dengan sangat mewah. Ye Bufan dan Hua Ruyu baru saja tiba di pintu ketika Feng Wuhen yang secepat angin menyusul mereka. Oh, aku tidak menyangka kau juga ada di sini. Hua Ruyu dan Feng Wuhen jelas-jelas adalah kenalan lama. Dia tertawa setelah melihatnya. Kakak Feng, apakah kau tertarik untuk minum denganku malam ini? Aku hanya menyukai wanita. Ekspresi Feng Wuhen dingin, dan dia memalingkan mukanya dengan bangga. Dasar orang yang membosankan. Hua Ruyu menggoyangkan kipas lipat di tangannya, menggelengkan kepalanya, lalu berjalan menuju gerbang. Semuanya, kami ingin bertemu dengan Peri Hanjian. Ada beberapa penjaga yang berdiri di pintu, tetapi mereka tidak terkejut dengan kedatangan Ye Bufan dan yang lainnya, dan tidak menghentikan mereka. Ikut aku dulu. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan sederhana, pemimpin penjaga itu memimpin semua orang masuk. Tampaknya kedatangan murid-murid luar biasa dari sekte lain sudah menjadi hal biasa di sini. Semuanya, harap tunggu di sini. Sebentar lagi, sekte Pedang Dingin Abadi akan memiliki murid khusus untuk menyambut kalian. Pemimpin pengawal memimpin beberapa orang ke aula yang luas, memberikan beberapa instruksi, dan berbalik untuk berjalan keluar. Ye Bufan melihat sekeliling dan melihat sudah ada seseorang yang duduk di kursi berlengan di aula. Pria itu berusia 20-an, mengenakan jubah ungu, tampak mengesankan dan sangat tampan. Aura dari tubuhnya kuat, dan jelas bahwa dia memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan wajahnya penuh dengan kesombongan. Walaupun dia belum pernah melihat orang ini, dia bisa menebak bahwa dia adalah kakak laki-laki Namong yang disebutkan Duan Rui di luar. Tebakan Ye Bufan benar, orang ini adalah Namong Du, kakak tertua Ji Jianmen. Namong Du awalnya sedang duduk di meja teh sambil minum teh. Ketika dia mendengar seseorang datang di belakangnya, dia berbalik dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Menurut idenya, karena rekan-rekan magang yang dibawanya menghalangi pintu di depan, seharusnya tidak ada orang lain yang bisa masuk. Ketika dia melihat Hua Ruyu dan Feng Wuhen yang masuk, dia menunjukkan ekspresi terkejut. Dalam hal status sekte, sekte Huajian dan Lembah Senfeng tempat mereka berdua berasal tidak kalah dengan sekte Jijian. Dalam hal kultivasi, mereka semua merupakan murid paling menonjol di sekte tersebut, dan pada dasarnya merupakan master di level yang sama. Karena kedua orang ini telah tiba, dapat dimengerti bahwa Duan Rui tidak dapat menghentikan mereka. Kemudian tatapannya kembali tertuju pada Ye Bufan, dan saat mengetahui bahwa dia hanya seorang kultivator di alam pemurnian kekosongan, dia langsung mengalihkan pandangannya. Menurutnya, ini seharusnya hanyalah kekasih terakhir Hua Ruyu, atau pengikut yang dibawanya, yang tidak setingkat dengan dirinya. Pada saat ini, Hua Ruyu menatapnya dan tersenyum, "Saudara Namong, kamu datang ke sini sendirian, tetapi kamu meminta seseorang untuk menghalangi pintu. Apakah kamu ingin makan sendirian? Itu sangat tidak sopan. Kamu membuat orang sangat sedih dengan melakukan ini." Bab 2408 tidak perlu menghabiskan uang. Tuan Hua, bukankah aku gagal menghentikanmu? Apa yang perlu dikeluhkan? Namong Du berkata,
Aku melakukan ini untuk mengusir lalat-lalat yang melebih-lebihkan kemampuan mereka sendiri. Kalau tidak, kita tidak akan begitu tenang sekarang. Hua Ruyu tersenyum dan berkata, bagus sekali, aku suka. Bagaimana kalau aku mentraktirmu, Tuan Namong, minum malam ini? Lupakan saja, kau harus mentraktir orang lain minum anggurmu. Meskipun Namong Du juga murid dari Sekte Jiuxing, dia tetap tidak berani terlalu dekat dengan Hua Ruyu. Kalian para lelaki bau benar-benar tidak mengerti tentang percintaan. Wajah Hua Ruyu penuh dengan kegenitan. Feng Wuhen meliriknya dan berkata, saya katakan, Nyonya Hua, Anda sudah menemukan seorang adik laki-laki, mengapa Anda masih ingin datang menemui peri Hanjian? Mengapa Anda bersaing dengan kami? Tidak suka, jangan panggil saya Nyonya Hua lagi, saya sudah dewasa. Hua Ruyu mengatakan ini, tetapi dia bertindak lebih menawan daripada seorang wanita. Kemudian dia berkata, Saudara Ye datang ke sini sendirian, kami hanya kebetulan lewat. Mendengar bahwa Ye Bufan dan Hua Ruyu tidak ada hubungannya satu sama lain, Feng Wuhen dan Namong Du sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. Tingkat kultivasi pihak lain terlihat jelas, dia hanya berada di tahap pemurnian void. Bagaimana orang seperti itu bisa sampai ke Duan Rui? Namun, mereka berdua segera merasa lega. Hua Ruyu telah mengatakan bahwa mereka sedang dalam perjalanan, dan Duan Rui pasti tidak berani menghentikan mereka demi dirinya. Ye Bufan duduk di sana sendirian, mengabaikan ketiga orang itu. Dia mencari Leng Qingqiu, dan itu tidak ada hubungannya dengan orang lain. Xiao Xing memegang konsol permainan di tangannya, jari-jari kecilnya bergerak tanpa henti, dan dia tidak peduli dengan hal lain. Pada saat ini, pintu terbuka dan seorang murid perempuan dari Sekte Abadi Hanjian masuk dari luar. Nama gadis kecil itu adalah Lily. Kultivasinya tidak terlalu tinggi, hanya dalam tahap awal fusi. Namun, dia cerdas dan pandai mengamati kata-kata dan ekspresi orang, jadi dia dikirim untuk bertanggung jawab atas pekerjaan penerimaan tamu. Setelah memasuki ruangan, dia melihat hanya ada 5 orang di ruangan itu, salah satunya adalah seorang gadis kecil. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dalam beberapa hari terakhir, ada lebih dari ratusan orang yang datang mengunjungi peri Hanjian setiap hari. Mengapa hari ini jumlahnya sangat sedikit? Tetapi keterkejutannya hanya berlangsung singkat, dan dia segera mendapatkan kembali ketenangannya, dengan senyum formal di wajahnya. Tuan-tuan, selamat datang di Sekte Abadi Hanjian milikku. Sikapnya sangat sopan. Dia tahu bahwa orang-orang di depannya ini adalah murid inti dari sekte-sekte besar dan memiliki masa depan yang cerah. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa dia ganggu. Terlebih lagi, dia benar-benar telah menuai banyak keuntungan akhir-akhir ini. Semakin tinggi status pihak lain, semakin besar pula keuntungan yang akan dia dapatkan, jadi dia tentu tidak akan melewatkan kesempatan yang baik tersebut. Adik perempuan, Anda terlalu sopan. Beberapa orang berdiri, dan Namong Du berkata terlebih dahulu, adik perempuan, kami di sini untuk mengunjungi peri Hanjian. Saya harap Anda dapat menyampaikan pesannya untuk kami. Baiklah, saya pasti akan menyampaikan keinginan Anda, tetapi terserah kakak senior Leng untuk memutuskan apakah akan menemuinya atau tidak. Lily tersenyum dan berkata dengan sopan, Tuan-tuan, mohon beritahu saya nama dan situasi Anda sehingga saya dapat menyampaikannya. Sambil berbicara, matanya hanya tertuju pada Feng Wuhen dan 2 orang lainnya, dan dia bahkan tidak melihat ke arah Ye Bufan di sebelahnya. Dia sudah lama melihat bahwa kultivasi orang ini tidak tinggi, dan dia bukan murid sekte besar manapun. Mungkin dia hanya pengikut kecil dan tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan peri pedang dingin. Nama saya Namong Du dari Jijianmen. Saya sekarang berusia 24 tahun, dan telah mencapai puncak alam Dongsu. Namong Du menjelaskan identitas dan latar belakangnya dengan sangat jelas, dan juga mengungkapkan tingkat kultivasinya. Bagaimanapun, di dunia kultivasi, kekuatan dihormati dan kultivasi mewakili segalanya. Jika kultivasi Anda tidak cukup baik, Anda tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan peri Hanjian. Terlebih lagi, dia sangat pandai berurusan dengan orang lain. Setelah selesai berbicara, dia diam-diam memberikan cincin penyimpanan kepadanya. Adik perempuan,
Tolong ucapkan beberapa kata yang baik untukku. Lily jelas sangat familiar dengan pemandangan ini. Dia segera menyimpan cincin penyimpanan itu dan memindainya dengan kekuatan mentalnya. Dia menemukan bahwa ada 50.000 batu roh berkualitas tinggi di dalamnya. Seperti yang diharapkan dari seorang murid Sekte Bintang 9, dia sangat murah hati, yang membuat senyumnya semakin cerah. Jangan khawatir, Tuan. Lily akan berusaha sebaik mungkin. Feng Wuhen, yang berdiri di sampingnya, juga datang untuk peri Hanjian. Ia melangkah maju dan berkata, "Adik Lily, aku Feng Wuhen dari Lembah Angin Ilahi. Kultivasiku juga telah mencapai puncak alam void. Tolong pujilah aku." Setelah mengatakan itu, ia pun mengikuti dan memasukkan cincin penyimpanan ke tangannya. Ada total 80.000 batu roh berkualitas tinggi di dalamnya. Lily tersenyum senang. Meskipun tidak banyak orang yang datang hari ini, mereka berstatus bangsawan dan lebih murah hati dari sebelumnya. Berikutnya giliran Hua Ruyu. Prosedurnya sama. Dia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, menjelaskan situasinya dengan jelas, lalu memasukkan cincin penyimpanan ke dalam sakunya. "Tiga pria, mohon tunggu kabar baikku." Lily sangat senang hingga tak bisa berhenti tersenyum. Ia mengambil cincin itu, berbalik dan bersiap untuk pergi. "Adik perempuan, aku juga di sini." Ye Bufan buru-buru memanggilnya. Lily menoleh dengan ekspresi terkejut. Dia tidak menyangka bahwa orang ini juga ingin bertemu dengan peri Hanjian. Ye Bufan mengabaikan reaksi Lily dan berkata, "Kau hanya perlu memberitahu peri Hanjian bahwa aku berasal dari utara jauh dan namaku Ye Bufan." Lalu, apakah ada hal lain? Hati Lily dipenuhi dengan rasa jijik. Apakah orang ini buta? Apakah dia tidak melihat bahwa setelah orang lain selesai berbicara, dia akan memberinya cincin penyimpanan? Apakah dia tidak bereaksi sama sekali? Ye Bufan tentu saja tidak bodoh, dan dia melihat tindakan beberapa orang dengan jelas, tetapi dia tidak ingin melakukan itu. Meskipun dia tidak kekurangan batu roh, batu-batu itu tidak diperoleh dengan mudah, dan dia tidak membutuhkan pihak lain untuk mengatakan sesuatu yang baik. Dia dan Leng Qingqiu jatuh cinta di utara jauh dan memiliki hubungan yang dalam. Jika ini benar-benar orang yang dia cari, dia akan segera datang menemuinya setelah mendengar namanya tanpa mengatakan apapun lagi. Jika peri pedang dingin ini hanya salah paham dan bukan orang yang aku cari, lalu untuk apa membuang batu roh? Lily sama sekali tidak tahu tentang semua ini. Menurutnya, ini hanyalah seekor kodok yang ingin memakan daging angsa. Dia berdiri di sana menunggu cukup lama, tetapi melihat bahwa pihak lain masih tidak berniat mengungkapkan apapun, dia mendengus marah dan berbalik. Orang macam ini sangat pelit, tetapi dia mengharapkan saya mengatakan sesuatu yang baik untuknya. Dia sedang bermimpi. Orang-orang yang hadir semuanya orang pintar dan tidak dapat menahan tawa ketika melihat pemandangan ini. Namongdu tidak dapat menahan diri untuk tidak mencibir. Orang kikir sepertimu benar-benar ingin bertemu peri Hanjian. Bermimpilah. Feng Wuhen juga berkata, "Kau benar. Kau terlalu pelit untuk tidak mau menghabiskan uang sekecil itu." Hua Ruyu tidak mengatakan apapun, tetapi melihat ke sisi ini sambil tersenyum, jelas ingin melihat bagaimana dia akan menanggapinya. Ye Bufan berkata dengan tenang, "Aku tampan, aku tidak perlu mengeluarkan uang." Xiao Xing, yang sedang bermain game di dekatnya, menambahkan, "Kakak Ye benar, menjadi tampan tidak membutuhkan uang." Wajah Feng Wuhen dan Namongdu berubah jelek setelah kata-kata ini keluar. Tampan tidak harus mengeluarkan uang, jadi bukankah itu berarti orang yang memberi tips secara diam-diam itu jelek? Sebenarnya, apa yang dikatakan Ye Bufan itu benar. Meskipun orang-orang ini berasal dari keluarga terpandang dan keterampilan mereka dikagumi oleh orang-orang biasa, mereka sama sekali tidak tampan. Hua Ruyu sangat cantik, tapi dia terlihat terlalu feminin, dan sulit untuk membedakan apakah dia seorang pria atau wanita. Secara umum, Ye Bufan memiliki keunggulan luar biasa dalam hal ini. Tetapi fakta adalah fakta, dan mengatakan hal itu secara langsung masih membuat orang-orang ini tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Bab 2409 Aku lebih tampan darimu. Nak, siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu kepadaku? Namongdu berkata dengan dingin, "Aku dari Sekte Jijian,
Sekte Bintang 9. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan orang sepertimu? Sebagai murid inti sekte tersebut, ia memiliki harga dirinya sendiri dan tentu saja tidak akan mudah tunduk kepada orang lain. Aku lebih tampan darimu. Ye Bufan mengucapkan 4 kata ini dengan ringan dan ekspresi santai. Namong Du sangat marah hingga wajahnya membiru. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu sejak debutnya. Feng Wuhen berkata, "Wah, aku murid inti sekte ini, seorang jenius bela diri yang luar biasa, dan aku telah mencapai puncak Dongsu sebelum aku berusia 25 tahun. Bagaimana kau bisa dibandingkan denganku? Aku lebih tampan darimu." Ekspresi Ye Bufan tidak berubah, dan dia masih mengucapkan 4 kata yang cukup untuk membuat orang marah setengah mati. Kau, melihat kejadian ini, Hua Ruyu tertawa terbahak-bahak hingga tubuhnya bergetar, sedangkan 2 orang lainnya begitu marah hingga mereka hampir mati. Namong Du berkata dengan marah, di dunia kultivasi, kekuatan dihormati, kultivasi mewakili segalanya, bukan tentang mencari nafkah dengan penampilan. Ketampananmu tidak ada gunanya. Tapi aku lebih tampan darimu, kata Ye Bufan sambil berpose dengan tampang-tampan. Namong Du sangat marah hingga matanya menyemburkan api. Sebagai murid berbakat dari sekte tersebut, ini adalah pertama kalinya kelebihannya yang sangat dibanggakannya diabaikan seperti ini. Dia ingin menamparkan orang itu sampai mati dengan 1 tamparan, tetapi ini adalah sekte pedang dingin, dan mereka ada di sini untuk memberi penghormatan kepada peri pedang dingin, jadi mereka tentu saja tidak bisa bersikap terlalu kasar, dan hanya bisa menahan amarah mereka. Feng Wuhen berkata, "Saudara Namong, tidak perlu repot-repot dengan semut semacam ini. Ketika peri Hanjian tiba, dia akan melihat celah antara kita dan kita." Namong Du hanya bisa mendengus dingin, menoleh, mengambil teh di depannya dan menyesapnya, nyaris tidak bisa menahan amarahnya. Di halaman belakang, di sebuah bangunan bambu kecil, seorang wanita parubaya yang cantik dan peri Hanjian yang dingin dan cantik sedang duduk bersama dan berbicara. "King Qiu, ada banyak talenta muda yang mengunjungi sekte baru-baru ini. Kurasa akan menjadi ide yang bagus jika kau memilih yang cocok." Wanita cantik setengah baya itu memiliki senyum cerah di wajahnya. Dia adalah Li Miaozhen, tetua agung dari sekte pedang dingin abadi. Dia memimpin tim untuk meninggalkan gerbang gunung kali ini, dan tentu saja dia sangat peduli dengan murid yang paling disukai di sekte tersebut. Sekte pedang dingin abadi memiliki aturan sekte yang unik. Pengikut perempuan dalam sekte tersebut dapat menikah dengan pengikut dari luar sekte, tetapi mereka sama sekali tidak diperbolehkan menikah dengan orang luar sekte. Karena alasan inilah pernikahan para pengikut perempuan tidak hanya tidak akan melemahkan kekuatan sekte, tetapi juga akan meningkatkan pengaruh sekte pedang dingin abadi. Yang lebih tua, saya sudah menikah. Tidak mungkin bagi saya untuk berlatih kultivasi ganda dengan orang lain, juga tidak mungkin bagi kami untuk menjadi suami istri. Wanita itu mengucapkan setiap kata dengan suara nyaring dan ekspresi tegas. Jika Ye Bufan melihat pemandangan ini, dia pasti akan sangat gembira, karena inilah Leng Qingqiu yang sedang dia cari. Ternyata setelah Leng Qingqiu memasuki pergolakan ruang dan waktu, ia dibawa ke Tianshengzhou, dan secara tidak sengaja ia menjadi murid sekte abadi Hanjian. Dan kebetulan saja dia mendapat pengakuan dari makam pedang, mengolah hati pedang, diterima sebagai murid oleh master sekte, dan menjadi murid inti yang paling disayangi di sekte tersebut. Dia telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari keberadaan Ye Bufan, tetapi sayangnya benua Kunlun terlalu besar dan kedua orang itu berasal dari negara bagian yang berbeda, jadi dia tidak pernah menemukan apapun. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar bahwa Master Su dari kuil Tianlong di prefektur Tianxiong sangat ahli dalam seni meramal dan dapat meramal masa depan orang lain. Dia segera pergi mengunjunginya, berharap dapat bertemu dengan Ye Bufan. Ternyata, Guru Su saat itu sedang terluka dan tidak mau menemui tamu, apalagi meramal nasib orang, sehingga ia pulang dengan kecewa. Sosok yang dilihat Ye Bufan dari belakang saat itu memang persis miliknya, namun sayang mereka hanya berpapasan begitu saja. Li Miaozhen tersenyum tipis, "Qingqiu, jangan bicarakan soal tidak ada kabar tentang suamimu sampai sekarang. Memangnya kenapa kalau kita menemukannya?"
Sekarang kamu adalah murid inti sekte dan penerus masa depan pemimpin sekte. Dengan statusnya, dia sama sekali tidak layak untukmu. Leng Qingqiu berkata dengan dingin. Tuan Tetua, dia akan menjadi suamiku selama sisa hidupku. Tidak masalah apakah dia layak atau tidak. Itu tidak akan pernah berubah. Jika aku tidak dapat menemukannya dalam sehari, aku akan mencarinya selama setahun. Jika aku tidak dapat menemukannya dalam setahun, aku akan mencarinya selama sisa hidupku. Singkatnya, aku tidak akan pernah berselingkuh dengan pria lain dalam hidup ini. Petik 2. Mengapa kamu melakukan ini? Petik 2. Li Miaozhen menggelengkan kepalanya sedikit, tetapi dia tidak setuju dalam hatinya. Menurutnya, tekad mental Leng Qingqiu hanya sementara. Setelah gagal menemukan pria itu untuk waktu yang lama, dan kemudian bertemu dengan seorang murid berbakat dari sekte lain, hanya masalah waktu sebelum dia berubah. Sebagai tetua agung, dia hanya mempertimbangkan kepentingan sekte. Sangat disayangkan tidak menikahi murid yang berbakat seperti itu. Tepat saat keduanya berbicara, Lili masuk dari luar dan berkata dengan hormat, "Halo, Tetua Agung, halo, kakak senior Qingqiu." Petik 2. Li Miaozhen bertanya, bagaimana situasi di luar? Petik 2. Membalas Tetua Agung Ji, Tuan Muda Namongdu dari Jianmen, Tuan Muda Feng Wuhen dari Lembah Senfeng, dan Tuan Muda Huaruyu dari Sekte Huajian telah datang berkunjung. Lili berkata dengan alis berseri-seri. Penatua Agung, ketiga orang ini semuanya berasal dari Sekte Bintang 9, mereka memiliki latar belakang yang kuat, dan kultivasi mereka telah mencapai puncak alam void. Mereka benar-benar bakat muda luar biasa yang jarang terlihat. Petik 2. Dia menerima uang itu dan tetap melakukan pekerjaan itu, dan memuji ketiga orang itu. Li Miaozhen mengangguk, dengan ekspresi puas di wajahnya. Murid inti dari Sekte Jiuxing dan jenius seni bela diri muda itu baru saja memenuhi persyaratannya untuk menikah. Namun, dia tidak terburu-buru untuk mengungkapkan pendapatnya, dan bertanya, apalagi, bagaimana dengan yang lainnya? Petik 2. Dalam beberapa hari terakhir, semakin banyak murid muda yang datang untuk berpartisipasi dalam pertempuran para jenius dan monster, dan jumlah pengunjung meningkat dari hari ke hari. Dia tidak percaya bahwa hanya 3 orang yang datang hari ini. Oh, Lili sepertinya teringat sesuatu, ada anak lain dari Northern Icefield, aku lupa namanya. Tingkat kultivasinya hanya pada tahap pemurnian void, tetapi dia sangat sombong. Saya pikir dia tidak memiliki kualifikasi untuk bertemu dengan kakak perempuan saya. Petik 2. Wanita ini sebelumnya tidak pernah menerima manfaat apapun dari Ye Bufan, dan hatinya penuh dengan kebencian, jadi tentu saja dia tidak akan mengatakan hal yang baik. Mengenai utara jauh, sama sekali tidak ada hal seperti itu, dan dia tidak sengaja mengingatnya. Dia secara kasar mengatakan itu adalah tepi utara benua Kunlun. Mengenai nama Ye Bufan, dia sama sekali tidak mengingatnya, dan dia tidak dapat mengatakannya sekarang. Karena itu, kata-katanya sama sekali tidak menarik perhatian Leng Qingqiu, dan Li Miaozhen langsung mengabaikan orang ini, dan bertanya dengan heran, maksudmu hanya 4 orang yang datang berkunjung hari ini? Petik 2. Oh, petik 2. Awalnya aku agak terkejut, lalu aku mengirim seseorang untuk memeriksanya. Ternyata murid-murid Jijianmen menghalangi semua orang di luar, jadi hanya beberapa orang yang bisa masuk. Ketika Lili mengatakan ini, ekspresinya langsung berubah. Sepertinya Tuan Muda Namong dari Jijianmen benar-benar tergila-gila pada kakak perempuan senior, jadi pengaturan ini dibuat. Petik 2. Sebagai murid yang bertugas menerima tamu, dia hanya bisa mengucapkan kata-kata baik ini dan tidak bisa melakukan hal lain. Li Miaozhen mengangguk dan menoleh ke arah Leng Qingqiu. Qingqiu, mengapa kamu tidak pergi dan menemui ketiga pria itu? Petik 2. Tidak terlihat. Sikap Leng Qingqiu sangat tegas, dan sudah seperti ini selama beberapa hari terakhir. Meskipun banyak orang datang mengunjunginya, dia belum melihat satu pun dari mereka. Lili menundukkan kepalanya dan mendesah diam-diam, memang benar bahwa orang memiliki nasib yang berbeda. Ada begitu banyak talenta muda sehingga dia ingin menerkam mereka secara langsung, tetapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak melihatnya, yang membuatnya cemburu setengah mati. Ekspresi Li Miaozhen sedikit berubah.
Ini jelas bukan hasil yang diinginkannya. Tiba-tiba, dia punya ide dan memikirkan sebuah cara. Bab 2410 Permen Hau Manis. King Qiu, kau akan mewarisi posisi pemimpin sekte di masa depan, jadi kau harus memahami cara dunia. Li Miaozhen berkata, jika Hanjian Xianzongku ingin mendapatkan pijakan di benua Kunlun, kita harus menjalin hubungan baik dengan sekte lain. Orang-orang yang datang hari ini adalah murid inti dari 3 sekte bintang 9. Jika kita mengusir mereka secara langsung, itu tidak masuk akal dan akan memalukan bagi individu dan sekte. Dia baru saja mengatakan ini ketika Leng Qingqiu menggelengkan kepalanya lagi, tetua, apapun yang terjadi, aku tidak akan pergi menemui mereka. Ini adalah intinya, dia bisa berkompromi dalam hal lain, tetapi tidak dalam masalah ini. Qingqiu, kamu salah paham, bukan itu yang kumaksud. Li Miaozhen berkata, kamu boleh menolak, tetapi kamu harus menggunakan beberapa keterampilan. Agak tidak masuk akal jika hanya menolak beberapa orang seperti ini. Bagaimana dengan ini? Beri mereka masing-masing kesempatan untuk menunjukkan diri. Jika mereka dapat membuatmu terkesan, tidak apa-apa untuk bertemu dengan mereka. Jika mereka tidak dapat membuatmu terkesan, maka kita dapat membuatnya dapat diterima berdasarkan perasaan pribadi. Ini. Mendengar bahwa dia tidak dipaksa untuk bertemu dengan orang-orang itu, ekspresi Leng Qingqiu langsung menjadi jauh lebih tenang. Setelah memikirkannya dengan saksama, saya merasa apa yang dikatakan Tetua Agung masuk akal. Bahkan jika saya tidak peduli dengan hal-hal ini, saya tetap harus mempertimbangkan kepentingan sekte. Bagaimanapun, keputusan akhir ada di tangan Anda. Jika sudah waktunya, Anda bisa langsung mengatakan bahwa Anda tidak puas dengan mereka dan menolaknya. Memikirkan hal ini, dia mengangguk, baiklah. Kalau begitu mari kita lakukan seperti yang Tuan Sang katakan. Senyum cerah langsung muncul di wajah Li Miaozhen. Selama pihak lain menyetujui langkah pertama, langkah kedua akan mengikuti perlahan di masa mendatang. Karena Leng Qingqiu memberi kesempatan pada pihak lain dan menerima pengakuannya, mungkin dia akan tersentuh malam ini. Memikirkan hal ini, dia melambaikan tangan pada Lili, apakah kamu mendengarku? Pergi dan aturlah. Baik, tetua. Meskipun Lili tidak begitu mengerti apa yang sedang terjadi, dia selalu merasa bahwa ini adalah kesempatan yang baik. Jika Leng Qingqiu benar-benar menyukai seorang pria muda hari ini, dia pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan juga. Memikirkan hal ini, dia berlari kembali ke aula dengan gembira. Melihat Lili kembali, Namongdu segera pergi menyambutnya. Adik Lili, bagaimana? Apakah peri itu setuju untuk bertemu dengan kita? Meskipun orang lain tidak berbicara, mereka juga melihat ke arah mereka dengan penuh semangat. Begini, Lili menceritakan rencana Li Miaozhen dari awal hingga akhir, dan akhirnya berkata, apakah kalian bisa bertemu dengan kakak senior Leng tergantung pada apakah kalian memiliki kemampuan untuk membuatnya terkesan. Jadi begitulah, aku sudah membuat persiapan sebelumnya. Wajah Namongdu penuh dengan kegembiraan. Karena dia telah berusaha keras untuk bertemu dengan peri Hanjian, dia benar-benar membuat beberapa persiapan. Saya punya pedang di sini yang telah disimpan oleh tuan saya selama bertahun-tahun. Pedang itu adalah pedang spiritual kelas atas yang langka. Hari ini saya memberikannya kepada peri sebagai hadiah. Tolong biarkan suster muda Lili berbicara untuk saya. Saya, Namongdu, berharap suatu hari nanti saya dapat bergabung dengan peri untuk menggunakan pedang dan menguasai dunia. Setelah pria itu mengatakan ini, dia tersenyum cerah, dan kemudian sebuah pedang muncul di telapak tangannya. Semua orang melihat ke sini. Pedang itu panjangnya 5 kaki dan lebarnya 3 inci, yang tidak jauh berbeda dari pedang biasa. Namun, bulunya terlalu tipis, setipis sayap jangkrik, dan semuanya berwarna putih. Bulunya tampak indah, tetapi juga memancarkan kesan tertekan yang kuat. Bahkan seseorang tidak perlu menjadi seorang ahli untuk melihat bahwa pedang ini benar-benar harta karun yang langka. Mata Lili berbinar, pedang yang bagus sekali. Tuan muda Namong benar-benar murah hati. Pedang ini disebut pedang sayap jangkrik. Aku yakin peri akan menyukainya. Kata Namongdu lalu tersenyum bangga. Sekte Jijiannya jago dalam ilmu pedang, begitu pula sekte abadi Hanjian. Secara umum,
Para biksu yang berlatih ilmu pedang sangat mencintai pedang seperti halnya nyawa mereka. Pedang yang kuambil hari ini jelas merupakan pedang kelas atas. Aku yakin pihak lain tidak akan punya alasan untuk menolaknya. Melihat Namongdu mengeluarkan pedang kelas atas, Feng Wuhen tidak mau kalah. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan botol giok putih kecil. Adik Lili, aku punya pil obat kelas 8 di sini, yang disebut pil penghindar miasma. Pil ini sangat penting bagi para kultivator, dan dapat membantu mereka menyingkirkan semua serangga beracun dan binatang buas saat mereka berlatih di luar. Setelah mendengar bahwa itu adalah pil obat kelas 8, mata Lili sekali lagi bersinar dengan cahaya aneh. Tak peduli apa fungsi dari ramuan mujarab jenis ini, harganya pasti sangat mahal, minimal puluhan juta batu roh berkualitas tinggi. Adik Lili, tolong berikan kantong ini kepada peri Hanjian. Hua Ruyu berkata sambil mengeluarkan kantong berwarna merah muda. Dari luar, kantong itu tampak sama persis dengan kantong yang diberikannya kepada Ye Bufan sebelumnya. Tidak diketahui apakah kantong itu sama atau apakah orang ini punya stok lain. Kantong ini berisi bubuk rumput penyegar jiwa. Membawanya bersamamu tidak hanya bisa menjernihkan pikiranmu, tetapi juga mencegahmu tersesat selama kultivasi. Setelah mendengarkan perkenalannya, Lili mengangguk berkali-kali, jelas tahu bahwa kantong ini jelas bukan barang biasa. Setelah meletakkan ketiga hadiah berharga itu ke dalam cincin penyimpanan, dia menoleh dan melihat lagi. Hei, si Anu, bagaimana caramu menunjukkannya? Dia tidak punya perasaan baik terhadap pemuda ini di dalam hatinya, tetapi karena penasaran, dia ingin melihat hadiah seperti apa yang akan dia berikan kepada peri pedang dingin. Ye Bufan mengerutkan kening, adik perempuan, apakah kamu sudah memberitahu peri apa yang baru saja aku katakan? Tentu saja sudah. Lili sangat tidak senang, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Ini adalah tugasnya, jadi dia hanya bisa menyetujuinya dengan santai. Ye Bufan awalnya sedikit terkejut. Jika pihak lain benar-benar Leng Qingqiu, dia seharusnya segera datang untuk bertemu lagi setelah mendengar pesan yang baru saja dia sampaikan. Kenyataan bahwa dia tidak melihat siapapun tadi membuatnya merasa sedikit bingung. Tetapi sekarang melihat sikap Lili, dia mengerti bahwa wanita ini sama sekali tidak menganggap serius perkataannya dan bahkan tidak ingat namanya. Apa kau punya ekspresi? Kalau tidak, aku pergi. Lili tampak tidak sabar. Tentu saja, Ye Bufan terlalu malas untuk berdebat dengan orang seperti itu. Dia mengulurkan tangannya dan permen manis muncul di telapak tangannya. Beberapa orang di dekatnya semua melihat ke arah itu pada saat yang sama. Ketika mereka melihat bahwa itu hanya camilan sederhana, meskipun mereka belum pernah melihatnya sebelumnya, mereka masih menunjukkan ekspresi mengejek. Yang lain memberinya pedang spiritual kelas atas, ramuan kelas 8, dan aroma terapi yang menyegarkan, tetapi ketika sampai padanya, itu semua hanyalah setetes air dalam lautan. Sebaliknya, ia diberi camilan yang tidak berharga. Ye Bufan mengabaikan ekspresi orang banyak, memadatkan energinya menjadi pedang, dan cepat-cepat mengukir sebaris kata-kata kecil pada permen Houghton. Di utara, aku memegang tanganmu dan menandatangani namaku dengan kata, Ye. Dia menyerahkan permen manisan itu kepada Lili dan berkata, berikan saja ini kepada peri Hanjian. Lili tersenyum dingin. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, senyumnya penuh dengan penghinaan. Tidak peduli apa, peri Hanjian juga merupakan murid inti dari Sekte Abadi Hanjian dan calon pemimpin muda. Dia telah melihat semua jenis harta karun. Sungguh konyol bahwa orang ini benar-benar mengeluarkan camilan kecil. Dia mengulurkan tangan dan dengan santai memasukkan permen Houghton ke dalam cincin penyimpanannya, lalu berbalik dan meninggalkan aula. Setelah dia pergi, Namongdu mengerucutkan bibirnya dan mencibir, hadiah kakak Ye benar-benar berharga. Jika tebakanku benar, yang ini setidaknya berharga beberapa koin emas, kan? Ye Bufan menggelengkan kepalanya sedikit, kamu tidak mengerti. Memberi hadiah tidak ada hubungannya dengan nilai. Feng Wuhen mencibir, itu tidak ada hubungannya dengan nilai. Maksudmu hanya dengan mengukir beberapa kata di atasnya dapat membuat peri pedang dingin terkesan.